Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Kali ini saya sudah berada di sebuah tempat yang mana terdapat beberapa bahan bakalan bonsai ya, bosku. Banyak sekali ya, bosku. Dan yang bikin saya penasaran kali ini bosku, serut ya, bosku, dengan pertumbuhan yang sangat-sangat subur ya, bosku. Seperti nah, itu, bosku. Nah, bosku, kali ini saya akan mencari siapa pemiliknya ya, bosku. Dan kita akan korek-korek seputar media tanam untuk pembesaran bahan bakalan bonsai serut seperti ini ya, bosku. Saya penasaran apa medianya ya, bosku. Dan terus ikuti video saya dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya, bosku. Ikuti video saya ya, bosku. Kita akan tanya-tanya seputar media tanam ya, bosku. Dan kita akan mencari siapa pemiliknya. Kita akan korek rahasianya apa untuk membuat serut yang sangat-sangat subur. Kali ini saya sudah bersama ahlinya ahli budidaya bahan bakalan bonsai ya, bosku, bersama Mas Bowongso. Halo Mas Bowo, sehat? Alhamdulillah. Ini Nah, wajah saya memang seperti orang bangun tidur, tapi sebetulnya enggak. Udah dari kemarin mah belum tidur. kawan bayi ya, bosku. Nah, bosku, kali ini kita ingin meng-cross check. Kita akan buka rahasia ya seputar media tanam. Yang kali ini kita akan mengulas seputar bahan bakalan bonsai serut. Masih seputar bonsai serut ya, bosku. Ya. Nah, Mas Bowo, tadi kan saya sudah lihat beberapa koleksi bahan bakalan bonsai serut yang sudah terprogram dengan hasil yang sangat-sangat memuaskan. Dan saya penasaran, Mas Bowo, kenapa serut Mas Bowo itu nembak terus, Mas Bowo? Dengan media apa sih, Mas Bowo? Sebenarnya koleksi Mas Bowongso itu seputar serut, Mas Bowo. Ya, itu karena dari dulu, dari lahir ceprotnya saya suka bonsai itu kan awalnya saya mengkoleksi serut terus. Jadi setidaknya dari saya ulik-ulik cuma memegang serut, jadi saya lebih dominan untuk ngerti media yang serut inginkan itu seperti apa. Sebetulnya gini Mas, perkembangan pohon itu akan maksimal kalau di musim kemarau, tapi asal airnya tercukupi. Ya. Dan di samping kebutuhan air itu selanjutnya yang dibutuhkan pohon itu adalah pupuk. Jadi kalau saya itu pemupukan serut itu di musim kemarau, tapi dengan air yang tercukupi. Ya. Nah, itu sebetulnya pohon itu dua itu. Tapi ada pendukung lagi untuk serut biar tumbuh subur. Itu nanti juga cara penanaman, jarak tanam, sama sandingnya itu ada pohon gede enggak. Misal kalau ada pohon besar, kita pupuk sebanyak pun, kita siram secukupnya pun, itu nanti ada akar-akar yang masuk ke media sekitar serut, akar-akar pohon gede itu untuk merebut air dan merebut pupuk, nutrisi ya. Ya, jadi untuk serut bisa tumbuh subur itu faktornya banyak. Itu tadi dua, jarak tanam, penanaman, dan Media. Pohon di sekitarnya itu ada yang banyak menaungi enggak. Oh iya. Dan untuk sinar matahari itu minimal jam 8 pagi sampai jam 11 itu maksimalnya pohon itu melakukan asimilasi itu di jam-jam seperti itu. Jadi nek kalau cari lahan itu mending di sebelah timur kampung. Ya.
karena sinar matahari pagi, siang misal jam 12 ke atas sudah tidak dapat itu lebih mending daripada yang di barat kampung, misal matahari pagi tidak dapat, dapatnya sore, ya, itu kurang maksimal. Jadi faktor-faktor untuk serut bisa tumbuh subur itu seperti itu. ya. Nah, mungkin nanti akan saya detailkan di media, begitu toh? Ya. Nah, bosku, kita akan cross check ya, Mas Bowo. Sebenarnya Mas Bowo, itu media awal itu apa bener mempengaruhi tingkat kesuburan, Mas Bowo? Itu buat setek atau buat lanjutan setelah hidup setek kita masukkan ke ground. Medianya ya. apa? Pada waktu lanjutan. ini enggak, iya, pada waktu kita habis lepas polybag, Mas Bowo, ya. dari turun cangkok masuk ke polybag, nah terus dari polybag ke ground, itu sebenarnya rahasianya apa, Mas Bowo? Apakah pakai pupuk organik atau apa, Mas Bowo? Kalau misal dari setek itu sudah hidup normal, ditunggu akar itu lentur, tidak gampang patah seperti kecambah, kita bongkar. Nek untuk mau cari yang kaki muter, itu ya kita bongkar, bawah kita kasih tataan. Nanti untuk di lahan saya kan lahannya tanahnya jelek sebetulnya ya. Itu kita perlu pengadaan bedeng. Jadi apa ya? Lipit. Ya, pensekat antara tanah pribadi kita sama tanah yang kita imporkan. Misal kalau saya pakai ban sama karpet. Nah, misal karpet dengan ketinggian 30 cm, itu setengahnya itu kita isi kotoran kambing. Nah, kotoran kambing, bosku. Kotoran kambing selama ini saya cuma pakai itu. Tapi dari kita naruh kotoran kambing itu, kita harus langsung diikuti dengan furadan atau diasinon. Nah, fungsinya itu untuk menjaga agar di pupuk tadi tidak ditumbuhi cacing, tidak ditumbuhi uret. Uret semacam kayak ular tapi enggak teli itu loh, yang kakinya banyak itu. Yang dasnya keras sekali itu lah, itu mati di situ. Nah, kalau mungkin di teori SD zaman saya SD itu cacing menyuburkan itu, tapi ini menurut saya, menurut saya pribadi itu enggak benar. Soalnya terlalu banyaknya cacing yang ada di media bawah itu nanti bikin kotoran cacing. Jadi cacing itu makan pupuk, nah kotoran yang dikeluarkan cacing itu seperti lembek. Nah, nanti lembeknya itu akan mengganggu porosnya media. Nah, jadi sehabis kita taruh intil tadi, serintil itu di tempat saya serintil itu nama orang. Jadi itu telek serintil lah, itu menjurus ke kotoran manusia. Jadi itu fungsinya seperti itu. Habis itu kita atasnya kita kasih blader. Blader itu walet. Walet itu tanah ladu. Tanah ladu itu tanah yang diambil dari pinggir-pinggir kali, pinggir-pinggir sungai. Setelah itu ngapain kok ada jeda dari intil sama walet tadi sama blader? Itu karena kita pas nanam itu kan dibongkar, bersih, cuci akar. Jadi nanti untuk akar yang kita bongkar tadi tidak langsung menyentuh serintil. Jadi aman untuk sebelum jamur yang serintil tadi mengenai serabut ini udah normal. Jadi habis itu ini udah kita kasih speleng antara media serintil dengan blader. Titik amannya nanti jenengan
kita itu tahu sendiri, agar serap itu tidak menyentuh langsung serintil itu kandelnya seberapa. Ya. Habis itu kita tanam 2/3 dari ketinggian karpet, kita kasih tataan. Nanti ujung tataan itu peres dengan ketinggian karpet. Nah, soalnya apa kok ini dipres? Karena nanti dari pembusukan serintil tadi Iya. kan tanah turun. Nah, turunnya itu segini, itu pas untuk bikin sekat samping itu. Misal kok kita kasih siram ya, Air tidak melebek ya. air tidak melebek, kita fokus, kita lebih ngirit untuk di pengadaan air. Iya, iya. Itu kan kalau kita kasih blengker apa ya, pinggiran tadi itu space turun, itu kan kalau siram fokus di situ. Iya, iya, iya. Nek enggak ada itu kan lari, jadi pohon tetap tidak bisa maksimal mengambil airnya. Ya, ya, ya. Nah, Mas Bowo, berkaitan dengan ini pada waktu proses penanaman dengan media yang sudah Mas Bowo terangkat tadi, apakah perlu bahan bakalan bonsai tersebut pada waktu proses pengelosan, apakah harus dikasih pupuk organik cair lagi tambahan, dan berapa waktu? Kalau pas kita pembesaran itu kita pakai urea atau mutiara atau yang nitria, itu juga bisa. Itu untuk memacu pertumbuhan agar apa ya, pengaturan akar itu semakin fix, semakin bisa tercapai lebih cepat. Itu kita bantu dengan pupuk kimia. Pupuk kimia ya? Ya, dengan jeda pemupukan itu sesuai dengan aturan yang tertulis di bungkus pupuknya tadi. Atau pakai urin Kan sudah kelinci? ada. Bisa? Urin kelinci bisa, urin sapi bisa. Itu tinggal kita mengaplikasikan ke apa saja bisa. Itu untuk mempercepat. Kalau saya yang dari hewani itu cuma serintil itu tok. Oh iya, iya. Nanti diaplikasi dengan bisa dengan kotoran bawahnya tadi. Kalau saya pakai serintil, nek dengan pakai kotoran sapi, Iya. nek yang lainnya pakai kotoran kelinci, itu bisa. Asal pakai furadan tadi. Iya. Hewan pengganggu yang nantinya akan mengurangi maksimalnya tumbuh itu bisa tidak ada itu. Jadi faktor-faktor kita bikin ground kita itu bisa maksimal tumbuhnya itu banyak macam. Nah, kalau pupuk kimia ini saya baru nyoba Bioplus ini. Bioplus itu yang katanya dari Cina langsung. Itu lebih ngirit juga karena pemakaian granulnya itu enggak seboros kalau kita pakai yang pupuk lainnya. Mungkin 1 ground cuma kita kasih 20 butir, itu sudah cukup. Itu selang berapa bulan itu, Mas? Itu di aturan pakainya sudah ada. Untuk teori pastinya saya kurang hafal. Iya. Tapi itu 2 minggu nanti dikurangi pada akhirnya per 3 bulan. Dari proses proses ini Mas Bowo, dari proses perpindahan dari polybag ke ground itu dikasih itu apa, pupuk yang grintil itu apa, Mas? Granul. Ya, granul itu selang berapa bulan? Setengah tahun, setahun? Itu setelah ini nembak normal langsung kasih enggak masalah. Enggak masalah ya, enggak overdosis ya, Mas? Enggak, tapi kita eman awang kandungan nutrisi di serintil tadi masih banyak. Oh iya, iya. Kok kita sudah ngasih pupuk tambahan kan mungkin malah akan lebih boros. Jadi nunggu kadar nutrisi di serintil tadi berkurang, kita
pacu lagi dengan yang kimia. Ya. Soalnya kalau mau bongkar serintil lagi pada akar baru jalan-jalannya itu kan nanti juga mengganggu pertumbuhan dan sulit toh Mas. Kita ngambil tanah bawah pohon Iya, dan kita nanti ganti serintil baru, ujung-ujungnya stres lagi ya Mas, ya? iya, di samping itu kan kita nambah kerjaan. Iya. Nah, mending dari serintil tadi udah sampai seberapa waktu dia bisa ngasih nutrisi ke pohon, nek habis kita padu dengan kimia. Nah, itu bosku seputar rahasia Mas Bowo yang bisa menghasilkan bahan bonsai serut yang amat sangat subur ya bosku. Begitu tadi seputar tip dan rahasia media tanam Mas Bowo Wongso. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya bosku. Supaya video-video saya dapat berkembang, bisa bermanfaat dan memberikan video-video dan tip-tip yang bermanfaat bagi bos-bosku semua. Oke bosku, salam satu hobi, salam dua jari.